Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Ya setelah live commentary seperti gua katakan, gue ingin bikin review singkat pertandingan antara Southampton menghadapi Manchester United. Sebelumnya gue ingin mengucapkan terima kasih yang sudah ikut live commentary ya. Nanti kalau seandainya sempat lagi kondisi memungkinkan, sehat semua di sini juga gue memungkinkan untuk melakukan live commentary. Insya Allah akan gue bikin live commentary lagi di pertandingan selanjutnya. Tapi tentu saja tidak semua pertandingan ya. Cuman ya nanti dilihat juga keadaan. Oke, langsung aja review pertandingan tadi. Manchester United pertama formasi ini tampil dengan formasi yang sama ketika menghadapi Liverpool. 11-11-nya sama. Nampak Erik ten Hag ini ingin menjadikan pemain-pemain yang menghadapi Liverpool ini sebagai default. Artinya sikap, attitude, mental ini dijadikan dasar bagi tim Manchester United. Oleh karena itulah dia tidak ingin mengambil resiko, dia memainkan pemain yang sama ya kan, dengan berharap juga ya permainan di atas lapangan baik itu teknis maupun juga non teknis seperti gue katakan ya, karakter dan lain-lain ini bisa sama seperti ketika menghadapi Liverpool. Yang membedakan tentu saja dari sisi strategi ada dua hal kalau yang gue lihat ya. Pertama, Jadon Sancho dan Anthony Elanga, yang Elanga ketika menghadapi Liverpool tampil di kiri, Jadon Sancho di kanan. Ini ditukar ya posisinya. Elanga sekarang bermain di kanan, Sancho di kiri. Tentu saja ini mungkin melihat juga para pemain dari Southampton di mana ada Walker Peters dan juga Janepo. Jadi kecepatan dari Walker Peters ini ingin diredam dengan kecepatan juga dan aksi individu dari seorang Jadon Sancho yang tadi di babak pertama menurut gua sempat beberapa kali terutama di awal-awal ya, 15-20 menit awal ini cukup membahayakan melalui aksi-aksi individunya. Selain Sancho dan juga Elanga yang dirubah ya posisinya kanan dan kirinya, gue juga melihat bagaimana tempo itu dijaga betul oleh Erik ten Hag. Erik ten Hag tidak ingin menerapkan dengan tempo yang sama ketika menghadapi Liverpool, artinya dengan agresif tempo tinggi dari awal, tapi ini lebih pelan-pelan ya, lebih pelan-pelan, lebih mengatur, tidak terpancing. Manchester United betul-betul ketika melakukan possession tidak terburu-buru ingin langsung masuk ke pertahanan dari Southampton. Penyerangan sendiri lebih banyak difokuskan di daerah kiri, daerahnya Jadon Sancho melalui aksi-aksi individu dari sang pemain itu sendiri yang di awal beberapa kali juga sempat memberikan momentum-momentum berbahaya. Ada satu yang gue lihat ya, atau gue ingat di menit ke-18 itu melalui dari sisi kanan, dari kalau nggak salah dari Diogo Dalot ada triple shots ya, baik itu dari Elanga, Bruno Fernandes dan juga seorang Christian Eriksen yang sayangnya belum mampu menembus gawang dari Southampton. Southampton sendiri juga menurut gua berusaha untuk memanfaatkan momentum serangan balik ya kan, transisi dari bertahan ke menyerang di babak pertama, tapi lini pertahanan Manchester United harus gua acungi jempol, ringan amatiran ala gua, tampil cukup disiplin, tampil cukup kokoh di belakang. Lisandro Martinez, Rafael Varane, Malaysia utamanya, dan juga seorang Diogo Dalot ya. Plus juga lini tengah nih, seorang Scott McTominay yang tidak kenal lelah memenangkan banyak duel di lini tengah. Menurut gue ini juga merupakan faktor di babak pertama yang sekali lagi Manchester United akhirnya tampil lebih baik lah menurut gue ya dibandingkan dengan ketika menghadapi Brentford. Artinya ada peningkatan kalau kita membandingkan atau gue membandingkan di partai tandang kedua ini dibandingkan dengan partai tandang pertama. Tentu saja masih belum ada di level yang katakanlah wah banget lah ya, katakanlah level worldwide seperti kayak Manchester City atau tim lain yang lebih mapan. Tentu saja ada proses yang harus masih dilalui oleh pemain-pemain dari Manchester United di bawah asuhan Erik ten Hag yang masih musim pertama di Liga Inggris. Memasuki babak kedua, Manchester United masih tetap tampil sama, tidak ada perubahan pemain ya. Hanya saja kalau gue lihat Anthony Elanga kali ini tampil tidak statis di daerah sayap saja, tapi juga beberapa kali masuk ke daerah tengah. Dan betul saja 10 menit di babak kedua ini melalui aksi penetrasi Elanga ya, masuk ke lini tengah ini diawali dari umpan dari belakang ya kan, kerjasama dengan Elanga dan Sancho, lalu diakhiri crossing Diogo Dalot menemui Bruno Fernandes yang secara jitu, yang secara
luar biasa, secara manis mampu placing bola di sudut kanan dari gawang Southampton, merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Manchester United. Setelahnya, nah ini yang menarik, lini pertahanan Manchester United diuji karena serangan dari Southampton ini datang bertubi-tubi ya. Menurut gue cukup wajar karena gue singgung di preview ya kan, Southampton ini sedang dalam kondisi yang bagus selepas mereka kalah telak menghadapi menghadapi Tottenham Hotspur 4-1. Mereka ini bisa bangkit 2-2 dengan Leeds United setelah sebelumnya ketinggalan 2-0. Menang melawan tuan rumah Leicester di King Power Stadium setelah sebelumnya ketinggalan 1-0 ya, skor akhir 1-2. Lalu di pertandingan Carabao Cup mereka mampu menghadapi Cambridge United dengan 3 gol tanpa balas. Jadi secara mentalnya sedang bagus ya menurut gue, dan setelah itu mereka ya menguasai pertandingan. Manchester United lebih terkonsentrasi ke lini belakang ya, artinya menumpuk pemain di sana juga. Terlihat gelandang lebih berkonsentrasi untuk membantu lini pertahanan. Lini pertahanan Manchester United betul-betul diuji, tapi bisa tampil secara kompak, disiplin, dan juga kokoh. Ini merupakan menurut gue salah satu kredit atau poin di pertandingan tadi, utamanya bagi departemen pertahanan dari Manchester United. Casemiro akhirnya tadi mendapatkan debutnya. Cristiano Ronaldo juga mendapatkan menit bermain yang lebih banyak dibanding ketika menghadapi Liverpool. Tapi dia lebih terisolir di depan. Kenapa? Karena Manchester United praktis setelah itu merubah formasi menurut gue ya menjadi 4-5-1. Bruno Fernandes di kanan, Rashford di kiri, 3 gelandang di tengah ya kan. Lalu dengan 4-4-1-1 karena di tengah itu Casemiro berduet dengan Scott McTominay, sementara Christian Eriksen berada di belakang seorang Cristiano Ronaldo. Tapi Christian Eriksen juga akhirnya diganti oleh Fred. Nah, pada saat itu menjadi 4-5-1 menurut gue, dengan konsentrasi menumpuk pemain di lini tengah untuk membantu lini pertahanan mengamankan 3 poin, mengamankan kemenangan, dan akhirnya ya berhasil mengamankan kemenangan ya. Alhamdulillah akhirnya bisa 3 poin. Kemenangan tandang pertama Manchester United musim ini, 3 poin, kemenangan, dan juga clean sheet. Menurut gue ini cukup luar biasa. Sekali lagi, memang kalau dilihat dari sisi permainan masih jauh dari atraktif. Sempat bermain cukup oke ya, tapi setelah 1-0 terutama ini lebih banyak dikuasai oleh Southampton, dan menurut gue ini sangat wajar. Ini kondisi Manchester United masih belum stabil, walaupun terakhir menang menghadapi Liverpool, tapi kalau dilihat 2 pertandingan sebelumnya Manchester United tampil cukup buruk. Jadi inilah yang dinamakan dengan proses. Fans menurut gue secara pribadi juga harus sabar ya. Tidak mungkin akan seperti ini perbedaannya. Ini ada proses terus, pertandingan kompetisi masih akan terus bergulir. Tahap demi tahapnya masih akan terus terjadi. Dan ya menurut gue yang penting adalah dari satu pertandingan ke pertandingan lain, bagaimana Erik ten Hag bisa mengimplementasikan permainan strategi yang diinginkan. Pemain juga semakin bagus, sikap, attitude, karakter di atas lapangan. Ini sudah ditunjukkan tadi ya, 2 pertandingan secara berurutan, Liverpool dan juga menghadapi Southampton. Pemain ini attitude-nya tampak berbeda, lebih mau berlari, lebih mau berjibaku, lebih mau berduel, lebih positif di atas lapangan. Tapi sekali lagi kalau permainan ya menurut gue masih harus sabar, dan jangan dikira permainan yang bagus tuh berarti kita betul-betul menguasai pertandingan selama 90 menit. Southampton tidak diberikan kesempatan dan lain-lain. Gue nggak melihat seperti itu, karena ini Liga Inggris, tim papan bawah pun bisa memberikan perlawanan terhadap tim papan atas ya. Baik itu Manchester City pun kesulitan ketika menghadapi tim-tim di bawahnya. Tim-tim lain pun juga demikian. Inilah uniknya, inilah ketatnya Liga Inggris. Dan Manchester United menurut gue di pertandingan tadi sekali lagi harus diberikan kredit. Gue memberikan kredit dengan amatiran, bisa menang di kandang Southampton yang sedang dalam tren positif ya kan, mengamankan 3 poin, clean sheet. Ini tentu saja modal yang berharga bagi tim asuhan Erik ten Hag. Erik ten Hag sendiri kan juga mengatakan ya, memang yang dia inginkan adalah permainan atraktif menyerang, tapi kalau tidak bisa bermain atraktif menyerang, kemenangan tetap harus diraih. Dan itu yang diraih hari ini. Menurut gue ini cukup 3 poin ini menurut gue cukup penting, karena
Terakhir tentu saja yang dilihat adalah papan klasemen, ya kan? Di mana papan klasemen itu terdiri dari poin demi poin yang dikumpulkan dari pertandingan ke pertandingan. Sekarang Manchester United sudah mengemas poin 6 dari 2 kali pertandingan. Gua belum ingin melihat ke klasemen dulu. Kenapa? Karena gua bikin preview ini, atau bisa gua sampaikan sekarang Manchester United ada di peringkat ke-6 ya, dengan 6 poin di bawah Brighton, di atas Newcastle. Tapi tentu saja banyak tim yang belum bertanding ketika gue bikin video ini, jadi perubahan ini masih bisa terjadi. Di pertandingan selanjutnya Manchester United akan away ke Leicester di tanggal 1 September waktu Belanda ini jam 9 malam ya, di King Power Stadium menghadapi Leicester. Leicester sendiri hari ini nanti itu akan tandang ke Stamford Bridge menghadapi Chelsea. Sekali lagi ketika gue bikin video ini gue belum tahu skornya berapa karena belum kick off. Sekian dulu, terima kasih. Review sekali lagi ya, review pertandingan menghadapi antara Southampton menghadapi Manchester United. Manchester United menang dengan skor 0-1, kemenangan yang menurut gue cukup positif, hasil yang cukup positif, harus disyukuri. Tinggal bagaimana Manchester United bisa memperbaiki lagi ya kekurangan-kekurangan yang ada dan juga membawa mentalitas karakter ini ke partai-partai selanjutnya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Komentar tentang pertandingan tadi drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory, glory Manchester United.